Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan juga saya Muhammad Nabil Abdillah dan anggota tim saya dan Muhammad Akbar Fauzi, Ananda Rafi Anhar, Lucky Christian Hartono, serta Fauzan Arkan Setiawan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan gagasan futuristik kami untuk program kreativitas mahasiswa atau PKM GFT yang berjudul Block 8, inovasi pengelolaan bantuan bencana berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam distribusi bantuan. Berikut adalah penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, jadi kita masuk ke pendahuluan. Jadi Indonesia itu salah satu negara yang dengan resiko bencana alam tertinggi di dunia, salah satu tertinggi di dunia. Namun tantangan terbesarnya bukanlah dari manajemen bencana ataupun dari proses evakuasi, melainkan pada integrasi dari distribusi bantuan. Saat ini kan sistem yang digunakan untuk mendistribusi itu masih bersifat konvensional dan terpusat atau centralized, yang sehingga menyebabkan adanya celah besar untuk seseorang untuk melakukan penyelewengan atau korupsi dan terjadi yang namanya ketidakefisienan. Nah, masalah ini mencapai titik kritikal berdasarkan data Indonesia Corruption Watch atau ICW di tahun 2023. Sektor bansos mencatat adanya kerugian negara yang signifikan akibat manipulasi data penerima. Pada tahun 2024 ditemukan bahwa sekitar 15-20% bantuan logistik tidak sampai ke sasaran yang tepat, sehingga adanya itu terjadi karena adanya pendataan ganda dan penerimaan fiktif yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut lagi, di awal tahun 2025 muncul laporan mengenai keterlambatan distribusi bantuan pangan hingga 30 hari di beberapa wilayah terdampak. Kerumusan masalah. Jadi dari pendahuluan yang kita dapatkan, untuk kita dapat dua rumusan masalah. Yang dimana masalah pertama, bagaimana kita mengatasi celah manipulasi data dan penyelewengan yang terdapat dalam sistem distribusi bantuan yang masih bersifat manual dan terpusat. Yang kedua, bagaimana kita bisa merancang arsitektur aplikasi Block 8 secara efisien untuk memastikan sebuah prosedur seluruh prosedur distribusi itu berjalan 100% aman dan transparan. Lalu selanjutnya ada tujuan kita menulis gagasan ini. Yang kita telah mendapatkan sekitar dua gagasan dua tujuan dari menuliskan gagasan ini. Yang pertama itu menganalisis mekanisme penutupan celah penyelewengan data bantuan, dan yang kedua merancang prototipe aplikasi Block 8 yang menjamin akuntabilitas prosedur distribusi bantuan dari donatur hingga ke penerima akhir. Jadi saya akan menjelaskan deskripsi umum dari Block 8 ini. Jadi pada dasarnya blockchain itu adalah sebuah sistem ekosistem digital terintegrasi yang memanfaatkan teknologi permission blockchain untuk merevolusi tata kelola bantuan bencana di Indonesia. Jadi ini basically sistem mengatur distribusi bansos lah kalau secara umumnya. Bedanya apa sama sistem yang biasa? Bedanya kalau yang biasa kan itu mengandalkan basis data terpusat, yang dimana itu tuh keamanannya masih diragukan karena masih bisa dimanipulasi. Bedanya dengan Block 8 itu kita menggunakan kita mendistribusikan catatan transaksi ke node-node yang berbeda atau alias lembaga resmi, sehingga catatannya tidak bisa atau mungkin sulit untuk dimanipulasi, bahkan hampir mustahil. Dan aplikasinya juga sudah dirancang untuk penggalangan dana, pengubahan jadi aset digital, pelacakan pengiriman, dan juga konfirmasi penerimaan oleh warga. Lalu lanjut ke arsitektur sistem dan keamanan prosedur.
Jadi Block 8 itu menggunakan arsitektur 4 lapis yang saling mengunci. Jadi yang pertama tuh ada layer pertama, itu ada data lapangan. Lalu ada layer kedua, itu automation atau smart contract layer. Yang ketiga itu ada layer blockchain, dan yang terakhir ada dashboard transparansi, atau transparency dashboard. Jadi guna mereka ini apa? Jadi yang pertama data lapangan, ya seperti namanya, ini tuh data yang diambil oleh petugas yang diturunkan ke lokasi langsung, ke lokasi bencana, ke lokasi yang bansosnya dikirimkan. Terus yang kedua ada smart contract layer. Jadi ini adalah kunci keamanan prosedurnya. Jadi aturan distribusi tanam dengan kode program. Contohnya kayak misalnya ada bantuan uang sebesar 500.000. Nah, 500.000 ini hanya akan cair jika profil NIK yang misalnya sudah dikontrak itulah. Jadi penerimanya udah kontrak dengan NIK sekian. Nah, 500.000 ini cuma hanya akan cair oleh profil NIK warga terverifikasi, dan warga tersebut berada di zona bencana yang divalidasi. Jika syaratnya tidak terpenuhi, maka secara otomatis sistem akan menolak transaksinya. Lalu yang ketiga kan ada blockchain layer. Jadi semua transaksi yang lolos verifikasi smart contract akan dicatat dalam buku permanen, yang dimana ini adalah blockchain layernya. Data ini itu mustahil dihapus dan ataupun diedit oleh admin manapun, sehingga menutup kemungkinan korupsi oleh orang dalam. Terus yang terakhir ada transparency dashboard atau output layer. Jadi gunanya ini adalah menyediakan laporan agregat secara real time kepada publik, donatur, dan lembaga pengawas seperti KPK. Mekanisme kerja sistem Block 8 yang mengintegrasikan teknologi blockchain dalam distribusi bantuan. Nah, yang pertama itu tokenisasi bantuan. Setiap donasi yang masuk dari donatur akan diubah menjadi token unik melalui proses tokenisasi namanya. Hal ini memungkinkan pelacakan bantuan secara real time dari hulu hingga ke tangan penerima. Jadi sangat transparan. Kemudian masuk ke verifikasi smart contract. Nah, bagian inti keamanan sistem kami. Sebelum bantuan disalurkan, sistem secara otomatis memvalidasi data NIK, lokasi bencana, dan ketersediaan stok. Jika data tidak valid, bantuan otomatis ditahan oleh sistem, sehingga menutup celah manipulasi oleh oknum. Kemudian distribusi dan QR code. Warga yang sudah terverifikasi menerima bantuan dengan memindai QR code unik dengan bukti penerimaan yang sah. Kemudian audit otomatis dan transparansi. Setiap transaksi yang berhasil langsung dicatat secara permanen ke dalam blockchain permission. Data ini bersifat immutable atau tidak bisa diubah, dan hasilnya dapat dipantau langsung oleh publik serta lembaga pengawas melalui platform yang di dashboard transparansi secara real time. Kemudian inovasi yang kami hadirkan melalui Block 8 berfokus pada terciptanya ekosistem bantuan yang terintegrasi dan kebal terhadap manipulasi. Berikut secara detail gambar-gambarnya. Gambar yang pertama itu ada arsitektur ekosistem terintegrasi. Jadi inovasi utama kami adalah menyatukan 4 aktor utama: donatur, petugas lapangan, dan pemerintah, regulator, dan penerima bantuan dalam satu jaringan blockchain. Hal ini memastikan setiap pergerakan bantuan terpantau secara transparan oleh semua pihak tanpa celah manipulasi sepihak. Kemudian ada mekanisme smart contract, itu di gambar nomor 2. Kami menghadirkan sistem keamanan otomatis yang verifikasi data penting seperti NIK, lokasi, dan stok secara instan tanpa campur tangan manusia. Bantuan hanya akan cair jika seluruh syarat sistem terpenuhi.
sehingga menjamin distribusi 100% aman secara prosedur. Kemudian gambar yang 3 dan 4 itu efisiensi operasional lapangan. Kami merancang aplikasi khusus untuk petugas guna menguji data bantuan langsung ke sistem blockchain dari lokasi bencana. Di sisi lain, warga menerima bantuan melalui sistem verifikasi digital berbasis QR code yang memudahkan pencairan sekaligus membuktikan konsep bantuan digital yang transparan. Nah, gambar yang kelima itu dashboard transparansi nasional. Jadi inovasi ini tuh menyediakan akses publik untuk memantau peta persebaran bencana dan tabel transaksi secara real time. Jadi siapapun di Indonesia untuk warganya itu bisa melihat dashboard ya secara real time. Di situ ada peta sebaran bencana dan tabel transaksi secara real time. Ini adalah bukti nyata transparansi radikal agar setiap rupiah bantuan bisa diaudit oleh siapa saja, termasuk donatur dan lembaga pengawas seperti KPK. Baik, bagian analisis efisiensi, mengapa Block8 jauh lebih unggul dibandingkan sistem konvensional. Mari kita tinjau dari kriteria efisiensinya. Jadi dari sisi waktu, jika sistem lama membutuhkan 3 sampai 7 hari untuk verifikasi manual, Block8 memprosesnya secara instan dalam hitungan detik melalui smart contract yang ada di blockchain. Nah, akurasi distribusi, integrasi data secara real time terjamin. Satu NIK hanya mendapat 1 jatah bantuan, sehingga risiko duplikasi atau salah sasaran menjadi 0%. Kemudian integritas prosedur. Teknologi blockchain memastikan data tidak bisa diubah oleh siapapun, menjamin keamanan prosedur 100% dari celah korupsi internal. Kemudian transparansi audit. Nah, audit tidak lagi menunggu bencana selesai, melainkan dilakukan secara real time melalui dashboard publik yang dapat diakses oleh donatur maupun lembaga pengawas seperti KPK. Kita masuk ke bab 3, itu ada kesimpulan. Jadi inti saya dari gagasan yang telah kita buat itu adalah Block8 merupakan solusi integratif berbasis teknologi blockchain permission yang dirancang untuk merevolusi sistem distribusi bantuan bencana Indonesia yang selama ini masih bersifat manual dan terpusat dan rentan terhadap penyelewengan. Melalui fitur utama yang berupa tokenisasi bantuan dan smart contract, sistem ini mampu mengotomatisasi verifikasi data penerima atau NIK dan stok logistik secara real time tanpa adanya intervensi manusia, sehingga menjamin keamanan prosedur hingga 100% dengan adanya dashboard transparansi. Lalu selanjutnya ada teknik implementasi. Jadi implementasi Block8 direncanakan melalui Februari 2026 melalui 4 fase strategis, yaitu analisis dan blueprint, pengembangan MVP, uji coba lapangan, hingga skalasi nasional pada Januari 2027. Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor antara PNB, BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Kominfo, serta lembaga pengawas untuk memastikan infrastruktur jaringan dan integrasi data kependudukan berjalan sinkron di seluruh wilayah terdampak bencana. Lalu yang terakhir itu ada prediksi dampak. Jika gagasan ini diimplementasikan, kita dapat sekitar 3 prediksi jika gagasan ini berhasil diimplementasikan. Jadi yang pertama ada efisiensi waktu, jelas dengan gagasan kita yang diimplementasikan, kita pastinya itu sangat bisa mengefisiensikan waktu dengan cara memangkas birokrasi verifikasi bantuan dari hitungan hari menjadi hitungan detik. Yang kedua ada akurasi data, karena adanya kita pengecekan atau pengawasan data secara real time. Jadi akurasi data yang kita dapatkan sudah sangat akurat dan menghilangkan adanya resiko bantuan ganda atau duplikasi dan salah sasaran melalui validasi identitas digital yang ketat. Lalu yang ketiga ada transparansi radikal.
transparansi, sehingga dengan adanya gagasan kita ini itu pastinya adanya penghapusan celah korupsi dan manipulasi data bantuan yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepercayaan donatur domestik maupun internasional terhadap manajemen bencana di Indonesia.